Audio Jungle. Audio Jungle. Halo guys, di sini saya ingin menjelaskan tentang antidiuretik. Ada yang tahu belum sih antidiuretik itu apa? Nah, antidiuretik merupakan istilah yang dipakai untuk merujuk pada suatu kondisi, sifat atau penyebab turunnya laju urinasi. Diuretik adalah zat-zat yang dapat memperbanyak urin atau diuresis akibat pengaruh langsung terhadap ginjal. Nah, di sini ada fungsi utama diuretik, yaitu untuk memobilisasi cairan edama, yang berarti mengubah keseimbangan cairan sedemikian rupa sehingga volume cairan ekstrasel kembali menjadi normal. Nah, sekarang kita membahas tentang proses diuresis. Proses diuresis dimulai dengan mengalirkan darah ke dalam glomeruli atau gumpalan kapiler yang terletak di bagian luar ginjal atau korteks. Dinding glomeruli yang bekerja sebagai saringan halus yang secara pasif dapat dilintasi air, garam, dan glukosa. Penggolongan diuretik. Penggolongan diuretik dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, diuretik loop. Obat diuretik yang termasuk golongan diuretik loop adalah bumetadin dan furosemid. Yang kedua, diuretik osmotik. Obat yang termasuk golongan diuretik osmotik adalah manitol. Yang ketiga, diuretik hemat kalium. Obat golongan diuretik hemat kalium adalah amilorid, eplerenone, spironolakton, dan triamterene. Yang selanjutnya adalah golongan tiazid. Obat yang termasuk ke dalam golongan tiazid adalah indapamide, D, hidroklorotiazid, dan klorotalidon. Yang terakhir adalah penghambat karbonata hidrase. Obat yang termasuk golongan penghambat karbonata hidrase adalah acetazolamid. Contoh obat antidiuretik yaitu yang pertama ada furosemid, yang kedua spironolakton, yang ketiga amilorid, yang keempat acetazolamid. Ada pula efek samping dari obat diuretik. Efek samping bisa terjadi pada pengguna diuretik bisa berbeda-beda. Hal ini tergantung pada jenis dan kondisi pasien. Beberapa efek samping yang sering muncul akibat pengguna obat diuretik adalah pusing, sakit kepala, mulut kering, rasa lelah dan lemas yang berlebihan, peningkatan kadar asam urat dan gout, peningkatan kadar gula darah, peningkatan kadar kolesterol dalam darah, perubahan dan ketidakseimbangan elektrolit termasuk kalium, natrium, klorida atau magnesium. Untuk indikasi diuretik terbagi dua bagian, yaitu indikasi utama dan indikasi sampingan. Indikasi utama adalah udem akut atau misudem paru-paru, udem kronik, hipertensi, insufisiensi jantung atau akut dan kronik. Indikasi sampingan adalah diuresis dipaksakan pada keracunan, diabetes insipidus, glaukoma, atau untuk inhibitor karbonika anhidrase. Audio Jungle.